Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ana Purnamawati. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 2321890460002. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023 pada pukul 10.05, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Cikancung kelas 10. Dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL dengan materi perilaku ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian silakan untuk berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa cukupkan. Baiklah, ibukan absen dulu ya. Anissa ada? Hadir. Alhamdulillah. Arum? Hadir. David? Hadir, Bu. Desta? Hadir. Saifa ada? Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Ini kayaknya hadir semua ya? Iya. Kita mendengarkan kembali materi yang sebelumnya ya, yang minggu kemarin. Kita masih dalam kegiatan ekonomi ya? Oke, mengingat kembali untuk materi yang sebelumnya. Coba sebutkan 3 kegiatan ekonomi. Ada yang menjawab? Silakan. Ekonomi ada Ya. yang pertama konsumsi, kemudian produksi, dan yang ketiga distribusi. Betul ya? Itu jawabannya ya. Masih ingat kan? Masih. Semangat ya untuk belajar. Ini untuk materi yang sebelumnya ya. Ini intinya tetap kita harus lakukan dalam artinya jangan sampai kita melupakan untuk materi yang sebelumnya karena nanti akan ada lagi di sini kan karena kita akan meneruskan lagi. Oke, selanjutnya di sini ada yang tanya untuk materi yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya ada yang harus Ibu sampaikan. Karena yang tadi soalnya kan udah masih paham ya. Soal dari yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Ini ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Jadi harus diisi ya. Nanti kalau sudah, silakan kalian tempelkan di papan tulis. Oke. Silakan. Silakan isi nama ya di situ. Kasih nama ya di kertasnya. Silakan tuliskan nama ke kertas tersebut. Oke, soalnya langsung Ibu bacakan aja ya, nggak usah ditulis. Oke, soalnya apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Cukup satu aja ya. Oke, silakan isi dulu.
Kursi, iya betul. Nah itu. Ada yang menambahkan lagi? Silakan. Menambahkan itu ada juga proyektor, Proyektor, iya betul sekali. komputer, Komputer, nilai mungkin di situ ya. CCTV sama wifi. Wifi, CCTV dan wifi dan tentunya di situ ya. Untuk gratis untuk ini ya, anak-anak dalam jumlah pembelajaran. Nah itu ya. Ada kaitannya dengan tadi yang kalian sebutkan di situ ya. Oke, ada satu lagi. Ini apa misalkan yang tadi ya? Untuk misalkan kayak kursi ya, ada proyektor, terus yang lainnya ada apa sih? Ada komputer ya, ada sarana wifi plus dengan internet yang gratis di situ ya. Nah itu apakah ada hubungannya dengan pelaku ekonomi di situ? Ada. Apa alasannya? Kenapa ada hubungannya? Ada. Hasil ya, hasil dari tadi. Ada yang kursi, meja, ada proyektor ya. Itu semua yang gratis di situ berarti ada hubungannya dengan pelaku ekonomi. Dengan apa di situ? Pelaku ekonominya? Dengan rumah tangga. Itu betul ya. Berarti yang tadi kalian sebutkan sarana dan prasarana itu terkaitnya dengan pelaku ekonomi yaitu rumah tangga. Di situ ya. Oke, ini untuk ini aja ya, karena kalian juga sudah bisa menjawab jawaban yang tadi untuk yang pelaku ekonomi. Terus barusan contohnya itu juga sudah masuk ya. Alhamdulillah. Ini tetap kalian harus semangat ya untuk mempelajari materi ini. Semangat enggak? Alhamdulillah. Oke, di sini ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama ada tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan contoh dari pelaku ekonomi. Kelihatan di sini. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran pelaku ekonomi. Tadi gabung lagi dengan contoh yang kalian sebutkan. Nah, gitu ya. Kira-kira di sini bisa ya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Karena kita di sini ada ya kaitannya dengan kita semua kan? Gitu. Selain dari tujuan, ini Ibu akan menampilkan ada gambar-gambar dari pelaku ekonomi. Diingat kembali, berarti materinya adalah tentang apa? Pelaku ekonomi. Ini ya, di sini. Ini ada di antaranya, ada gambar-gambar. Ini ada gambar, belum kelihatan ya? Ini kira-kira ini gambar apa di sini? Ada minyak goreng, kemasan minyak goreng ya. Nah, itu ada di antaranya sebagai pelaku ekonominya ada rumah tangga produsen. Ini hanya gambar saja di sini ya. Nanti di bawahnya juga nanti akan ini ada ini akan sampaikan dalam LKPD. Terus ada di antaranya dengan ada video-video tentang permasalahan masih dalam ke pelaku ekonomi di situ ya. Nanti kalian akan mendapatkan video yang akan nanti Ibu sampaikan di sini. Ada di sini barcode. Ini semua dari yang harus ini ya disampaikan dalam ini ya, penayangan video tentang adanya permasalahan berhubungan dengan pelaku ekonomi. Nanti di sini kalian tinggal ini aja ya, sependai. Ada 4 kelompok ini Ibu sengaja ya. Ada kelompok yang produsen di sini ada yang barcode-nya. Ini semua adalah tentang tampilan dari yang video-video tersebut ya. Baiklah, untuk Ibu melihat dari hasil yang tadi ya, kalian juga sudah bisa menjawab. Akhirnya Ibu ini ya harus memindahkan kalian ke dalam kelompok belajar. Silakan, karena Ibu melihat dari jawaban yang tadi, ini bervariasi sekali. Plus dengan jawaban yang tadi disampaikan, Ibu akan mengakses tentang kelompok sini ya. Oke, baiklah untuk yang kelompok 1 ada Rizka ya. Rizka silakan ya masuk ke kelompok 1. Terus ada David, Saifa, sekarang masuk ke kelompok 1 ya. Terus yang kelompok 2 silakan diikuti kelompoknya. Terus yang kedua kelompok Khairil, Lutfi, Rini, ya. Terus kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3 ada Desa, Santi, ada ya? Ya. Oke, satu lagi ada kelompok 4.
video permasalahan. Oke, di sini ada untuk barcode di sini ya, tinggal dipindahin saja. Karena itu tadi terbatas ya, tidak bisa memunculkan videonya. Di sini ada. Oke, sudah lengkap ya. Ada lembar bacaannya, ada soalnya, dan ada link videonya. Sudah semua kebagian? Silakan dikerjakan dalam artian kalian berdiskusi ya. Silakan munculkan ide dan pendapat yang berbeda-beda. Karena kita sekarang dibebaskan kan? Ada buku sumber, plus dengan apa? Sumber lainnya selain buku. Selain ada terbaca dari ibu, silakan menggunakan HP dibebaskan sekarang ya. Tapi ingat, materinya yang akan kita bahas. Salah satunya, ya apa? Tangga luar negeri ya, masyarakat itu intinya adalah tentang ekonomi ya. Jadi bukan hanya yang main saja, tapi itu kan menghasilkan ke kita kan. Sama aja di situ ya. Terus sekali lagi ya, jangan lupa dari sumber tersebut ya, itu benar-benar yang bisa ini ya. Ada gambarannya tentang materi tersebut. Nanti untuk jawabannya pun itu tetap harus mengarah ke sana ya. Silakan, selamat bekerja. Pindah ya. Guru namanya demo. Iya, demo itu kenaikan upah. Kenaikan upah. Di mana ya? Tadi demo naon di samping. Sampai di Bandung. Kita masuk lagi ke sini. Apa yang terjadi berarti yang terjadi. Sudah dipindah ke videonya. Udah, Ibu. Nanti untuk hasil yang pertama di sini yang tadi ya. Berarti ini adalah untuk yang dikumpulkan untuk ibu kan. Yang kedua adalah presentasi untuk hasil diskusi kalian. Munculkan lagi di karton ini ya. Mau karton apa? Untuk yang satu ini aja. Oke. Pindahin. Kalau ini kan dikumpulin, yang ini kan, ini Jadi kan, ada ke sini. yang beberapa di sini kan, buat ambil ke depan. Buat presentasi. Presentasi ke depan. Tidak apa-apa, itu yang masalah aja. Berarti dimulai apa di situ? Kamu kan kebagian rumah tangga apa? Konsumen. Konsumen kan, dimulai dari ini jawaban yang pertama kan pengertiannya ada kan, yang kedua peran-perannya. Coba dibikin ke konsepnya juga nggak apa-apa di situ kan ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oh, kamu berubah. Terima kasih. Jelas ini? Ada pertanyaan? Maksudnya yang benar-benar ya, yang besar. Secara besar ya, mengarah ke sana ya jawabannya. Kalau sudah selesai untuk hasilnya, silakan kalian buka ke lembar perbedaan yang ditunjukkan ke ibu. Yang kedua adalah yang dipresentasikan. Jadi biar untuk kelompok lain itu mengetahui ya, perbedaan kelompoknya.
Oh, tempel san. Iya, nggak apa-apa. Itu harusnya yang ini harusnya dikumpulkan ya, untuk yang lebih baik. Nggak apa-apa. Itu seragam harus dikumpulin dulu ya. Jadi kalau yang ini ada untuk yang presentasi kalian ya. Alhamdulillah cepat ya kalian untuk idenya. Silakan. Kalau yang masih kurang, bukukan lagi pendapatnya. Karena di sini untuk masalah itu luas kan. Tidak hanya satu. Ya, mau ditambahin juga. Masyarakat luar negeri mana ini? Oh, itu belum dicabut Siapa ini? Rini ya? panah ya. Oh iya, apa? Yang empat ya? Pabrik-pabrik ya? Jauh gitu. Oke, sedikit ini untuk konsentrasi ya, karena kalian itu terus ini yang mengerjakan. Coba relax dulu sebentar ya. Relax dulu tangannya ya di situ ya. Kita relax dulu ya, karena kita kerjaan untuk mengerjakan permasalahan ya. Gitu. Silakan. Ada peregangan dulu ya. Ini hanya ini aja, menggerakkan badan saja. Coba tangannya ke ini ya, ke atas semua ya. Oke, tidak ada daerah apa-apa, biar kita masih semangat ya. Oke, kita mulai ya. Buka sudah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
konsumen. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Bawa hasil pekerjaannya dengan anggotanya, jangan lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rumah tangga konsumen. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Rizka, nama saya Tiara, Nama saya Nabi. nama saya Sofi. Nama saya Saifah. Pengertian rumah tangga konsumen adalah sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, yang kedua ada peranan rumah tangga konsumen dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah sebagai konsumen, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi. Yang kedua yaitu sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Yang menjadi faktor produksi yaitu seperti SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal dan kewirausahaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai penerima imbalan. Rumah tangga konsumsi memiliki imbalan apabila menyerahkan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang keempat, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyewa tanah. Yang kelima ada contoh bagian sumber daya manusia. 1. Anggota rumah tangga yang bekerja. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Perawatan dan pengembangan anak. 4. Kerjaan rumah tangga. Sebelum mengakhiri ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 2, 3 dan 4. Izin bertanya. Sebagai pelaku konsumen, berikan contoh konsumsi dari bidang jasa. Saya izin menjawab. Nah, selesai kan? Nah, salah satu peran rumah tangga konsumen dalam bidang jasa yang mungkin kita bisa lihat di lingkungan kita adalah seperti guru, dokter. Nah, peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia jasa, dimana kan guru dan dokter memberikan jasa ketika misalkan kita sakit, begitu ya. Dan misalnya contoh lain dari guru, misalnya kan memberikan kita ilmu. Ada lagi bertanya? Silakan kelompok 2. Tidak ada pertanyaan? Apa contoh penerimaan kerja? Boleh diperbesar? Apa contoh penerimaan imbalan kerja? Yaitu contoh penerimaan imbalan kerja seperti upah. Kan kita bekerja itu kan akan mendapatkan upah. Guru bekerja mendapatkan upah, kan guru memberikan jasa. Nah, imbalannya adalah dalam bentuk upah. Upah atau salary atau gaji? Sama saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 ingin bertanya peranan rumah tangga konsumen dalam sumber daya manusia. Yaitu sebagai peranannya itu sebagai tenaga kerja dan akan balik lagi dengan upah tadi. Jadi peranan sumber daya manusia itu seperti tenaga kerja, terus ada anggota rumah tangga yang bekerja, pendidikan dan pelatihan, perawatan dan pengembangan anak, dan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 2, dari kelompok rumah tangga produsen ingin mempresentasikan hasil bisnis kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deni Wismawati dan rekan saya. Nama saya Yuni Widiani. Nama saya Nur Halisa.
saya Hairul Yansyah. Nama saya Bapak Arya Pratama. Baik, dilanjutkan dengan pengertian yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertiannya itu organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang disebut rumah tangga produsen. Selanjutnya ada peranan, yaitu yang pertama ada sebagai produsen. Sebagai produsen itu jadi mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang kedua ada sebagai faktor produksi. Yang ketiga ada sebagai agen pembangunan. Agen pembangunan itu membantu pemerintah dalam pembangunan. Yang ketiga ada peranan produsen yang merugikan masyarakat. Yang dikenal oleh Bapak. Peranan Sebelumnya perkenalan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Syaitan Azahra, saya Alisa Fitriani, saya Desta Enriquia. saya Zara Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaku ekonomi yaitu rumah tangga pemerintah. Apakah yang dimaksud dengan rumah tangga negara adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sebutkan peranan rumah tangga negara dalam kegiatan ekonomi. Peranan rumah tangga negara dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pengatur, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Sebutkan salah satu contoh dari sarana dan prasarana Dari kelompok masyarakat luar negeri. Dari kelompok 4 mengenai materi masyarakat luar negeri. Yang pertama pengertian. Pengertian dari masyarakat luar negeri yaitu masyarakat luar negeri adalah semua negara selain dalam negeri yang membeli barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor dan menjual barang dan jasa yang kita impor. Peran luar negeri. Status sebagai konsumen, masyarakat luar negeri menikmati hasil karya dari produsen, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. 2. Sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan barang dan jasa. 3. Sebagai investor, masyarakat ekonomi luar negeri bertindak sebagai penanam modal. Hal ini mereka banyak memiliki modal. 4. Sebagai tenaga kerja, mereka bertindak sebagai tenaga kerja, biasanya bisa berwujud seperti tenaga ahli yang dipilih dari luar negeri atau masyarakat luar negeri. Masyarakat ekonomi luar negeri sebagai investor, masyarakat luar negeri sebagai investor yaitu kelompok atau individu yang menanam modal. Alhamdulillah untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah kalian bisa ya menghasilkan dari permasalahan kelompok 1 berbeda ya, dari kelompok 2 berbeda 4. Jadi barusan secara keseluruhan kalian sudah bisa menjawab ya hasilnya. Ini hanya hal ini saja ya. Untuk di materi ini ya, kami sedang untuk pelaku ekonomi itu diingat kembali ya. Jadi walaupun misalkan banyaknya kegiatan ekonomi, tanpa adanya pelaku ekonomi itu tidak akan berjalan. Ingat kembali untuk yang kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Tanpa adanya pelaku ekonomi tidak akan berjalan. Dalam pelaku ekonomi ada yang tadi kan, ada rumah tangga produsen. Orangnya di situ kan, yang membuat barang misalkan di situ kan, tapi ada juga yang menggunakan dari rumah tangga yang lain di situ kan. Terus ada lagi apa yang tadi? Selain dengan menghasilkan atau membuat barang, terus ada yang menggunakan dari rumah tangga konsumen, ada yang ketiga, ada sebagai agen pembangunan. Rumah tangga yang produsen bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Adanya pabrik-pabrik di sekeliling kita, itu juga ada dari produsen. Tapi di situ akan memunculkan adanya hubungan timbal balik dengan apa? Rumah tangga konsumen. Karena konsumen itu selain dengan membeli barang atau jasa, tapi ada datanya adalah penyedia. Penyedia dan artinya sebagai sumber daya manusia. Oke, jadi intinya di sini untuk pelaku ekonomi ingat kembali ya. Jadi dengan banyaknya kegiatan perekonomian, tanpa adanya pelaku ekonomi itu tidak akan berjalan. Yang punya masyarakat dalam artian negara tetap tujuannya adalah
Silakan masukkan kode yang terdapat di depan situ ya. Kodenya adalah 9518. Ini merupakan hasil dari pembelajaran yang barusan ya. Itu sebutkan dengan soal-soal. Ada 10 soal. Bukan ini, ada krisis dulu ya. Ujian nanti ya. Untuk kesempatan lagi ada di ujian berikutnya. Kita ganti-ganti ini ya. Oke, yang sudah masuk ada Resmawati. Oke, silakan. Udah masuk ada Hairi. Berapa orang ini? 6 orang ya. Ada ini kita. Oke, yang lainnya belum muncul. Ada kendala dengan itu? Jaringan? Kalau ada yang kendala, kalau misalkan tidak mau gitu, dan ada aplikasi, nanti ibu akan ganti dengan yang itu dulu ya. Kalau tidak ada, misalkan tidak bisa, ini ada juga penggantinya. Oke, baru 9 peserta. 10, oke, masuk selfie ya. Bisa masuk semua? Iya, biasanya masuk. Hapus dulu. Belum mulai, baru 12 orang. Kira udah. Luar biasa. Tapi bisa masuk kan? Jadinya? Oke, kita mulai saja. Siap. Ya? Iya. 3, 2, 1. Silakan mulai. Hasil pembelajaran kalian barusan ya. Jangan dengan soal ini kalian mesti Perum Desa Tirta merupakan salah satu badan usaha milik negara di mana tugasnya menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan tanah. udah selesai ya? Oke, selesai ya? Oke, peringkat 1 ada Nur Hansa masih tetap ya? Yang 1 siapa? Oke, yang kedua ada Nur Hansa. Yang ketiga Anissa. Oke. Kita kan sama-sama alhamdulillah kita juga bisa ini ya mengerjakannya. Nah itu untuk selanjutnya jangan lupa ya untuk minggu depan kita pertemuannya lagi. Juga ada tugas ya. Tugasnya hanya literasi saja, membaca saja untuk meneruskan materi ya. Kalau kita mulai bersama ekonomi, berarti untuk yang minggu depan masih materi pelaku ekonomi ya, situ. Di sini ya, ini sebagai pembelajaran telah selesai. Ini ada beberapa yang harus kalian bukukan saja dengan contohnya saja. Dicontoh aja ya. Ini merupakan hasil pembelajaran setelah kita belajar 2 jam pelajaran. 5 jam, Ibu. Ya, langsung di aja. Di
Guru ya. Sangat-sangat. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya selama 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita semua pelajari ya, tentu kalian juga di sini bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk mengakhiri, Ibu cuma sekian. Terima kasih dengan membacakan hamdalah. Kalau misalkan kalian mau individual sekalian, silakan untuk berdoa. Silakan Kak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa disebutkan. Bukan ya? Jadi ini bergantian dulu untuk yang kelompok yang lain nih. Apa ini kelompok ini ya? Oke, kelompok kita belum menyerahkan ya? Ini kelompok 1 sudah, 2 sudah, yang lagi hasil dari Kak Dedek. Oke. Kalau untuk yang apa di sini? Nanti dilihat untuk yang kelompok lain ya. Oke, ini kelompok 3 ya. Semua hasil pengajarannya sudah. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya selama 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita semua pelajari ya, tentu kalian juga di sini bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk mengakhiri, Ibu cuma sekian. Terima kasih dengan membacakan hamdalah. Kalau misalkan kalian mau individual sekalian, silakan untuk berdoa. Silakan Kak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa disebutkan. Tapi itu Ibu. Perwakilan salam Ibu Ani. Reels, perwakilan salam. Ada. Bu Ani ada. Makasih Bu.